2020 di Universitas Universitas Swadaya Gunung Jati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, ketemu kembali sama Bu Diana ya nak ya dalam pembelajaran akuntansi ya seperti biasanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, kita berdoa dulu terlebih dahulu ya, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Zain. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah mempermudah kita dalam mencari ilmu ya nak ya, dan Allah selalu melindungi kita dari segala hal, amin. Oke. Pembelajaran hari ini ya tanggal 23 November 2020 ya nak ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, Bu Diana terlebih dahulu akan mengabsen kalian ya. Saya lihat dulu yang hadir di sini hanya 15 orang ya. Tapi saya tadi lihat di Google Classroom, alhamdulillah yang sudah absen sudah 30 orang. Jadi nanti minta tolong diingatkan kembali temannya yang belum absen ya. Dan di Google Classroom itu juga ada LKPD, modul, dan PowerPoint video yang sudah Bu Diana share. Silakan di-download untuk dipelajari lagi di rumah. Dan untuk sekarang, sebelum pembelajaran kita mulai ya nak ya, dengar suara saya ya, jelas ya suara saya? Jelas Bu. Alhamdulillah. Terus ada masalah dengan jaringan kalian di rumah? Alhamdulillah tidak Bu. Alhamdulillah tidak. Torik yang biasanya jaringannya nge-lag bagaimana nak hari ini? Aman. Alhamdulillah aman. Sebelum pembelajaran kita mulai ya nak ya, Bu Diana akan menayangkan PowerPoint. Gambar apa itu nak? PowerPoint. Laporan keuangan. Laporan keuangan ya. Ini bentuk laporan keuangan dari perusahaan PT Tugu Kresna Pratama. Ada laporan neraca, laba rugi, sama perubahan modal. Ini sangat lengkap sekali dan biasanya kita membuatnya yang sederhana, yang seperti ini ya. Nah, bisa dilihat ya nak ya. Ya, ada pendapatan, beban operasional yang sudah seperti kita buat saat persamaan dasar akuntansi. Ya, jadi tujuan Bu Diana untuk menampilkan laporan laba rugi itu supaya kita mengetahui hasil dari pelaporan keuangan dari perusahaan. Dan sebelum kita membuat laporan keuangan dari perusahaan itu, nak, kita harus membuat neraca lajur terlebih dahulu. Dan neraca lajur itu nama lainnya adalah worksheet, ya. Diingat-ingat ya, nama lainnya adalah apa nak? Worksheet.
Pinter Worksheet. sekali Surya. Worksheet. Jadi neraca lajur itu nama lainnya adalah worksheet. Oke. Dan untuk selanjutnya materi kita sebelumnya itu ada yang masih ingat, Nak? Ayo, siapa yang ingat? Jurnal penyesuaian. Oke, jurnal penyesuaian ya. Dan untuk mengecek kemampuannya, Budiana akan tanya terlebih dahulu ya. Siapa yang bisa menyebutkan bunyi dari jurnal pemakaian perlengkapan? Saya, Bu. Oke, Zoga, silakan, Nak. Beban perlengkapan di debit dan perlengkapan di kredit. Oke, betul sekali. Selanjutnya, untuk nominal dari jurnal pemakaian perlengkapan itu, ada yang masih ingat nominalnya senilai yang sudah terpakai atau yang belum terpakai? Yang sudah terpakai, Bu. Iya, betul, Nak, yang sudah terpakai. Insya Allah benar. Alhamdulillah. Jadi betul sekali ya, jurnal pemakaian perlengkapan itu bunyinya beban pemakaian perlengkapan debit, perlengkapan kredit, dan senilai yang sudah terjadi. Oke, jadi pembelajaran kita hari ini ya, karena setelah mempelajari jurnal penyesuaian, selanjutnya kita mempelajari neraca lajur. Tujuan dari pembelajaran hari ini itu supaya kita bisa mendeskripsikan pengertian dari neraca lajur dan menyusun neraca lajur atau worksheet. Oke, selanjutnya silahkan saksikan video pembelajaran yang Budiana share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Budiana pada materi neraca lajur. Sebelum kita mempelajari materi neraca lajur, kompetensi dasar yang harus kita pahami yang pertama adalah menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Yang kedua, membuat laporan keuangan pada perusahaan jasa. Dan indikator pencapaian kompetensi yaitu mendeskripsikan konsep neraca lajur dan menyusun neraca lajur. Oke. Yang pertama ini adalah pengertian dari neraca lajur. Neraca lajur ini sering kita sebut dengan kertas kerja, yaitu suatu kertas atau daftar yang digunakan untuk mencatat, menyesuaikan, dan menggolongkan semua akun yang ada di daftar saldo dan dibuat pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan. Selanjutnya adalah bentuk dari neraca lajur atau kertas kerja. Bentuk yang umumnya digunakan yaitu bentuk 10 kolom, yaitu terdiri dari kolom kode akun, nama akun, neraca saldo. Neraca saldo ini debit kredit, jurnal penyesuaian debit kredit, neraca saldo disesuaikan debit kredit, laporan laba rugi debit kredit, dan neraca debit kredit. Selanjutnya yaitu contoh soal. Contoh soal di sini disediakan data keuangan dari perusahaan jasa konveksi Sukaku tahun 2008 dengan data neraca saldo yang sudah disediakan. Dan selanjutnya adalah data jurnal penyesuaian yang sudah disediakan juga, yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Selanjutnya adalah tahap pembuatan dari neraca saldo atau neraca lajur atau kertas kerja. Yang pertama, kita salin kembali neraca saldo di awal ke dalam neraca lajur, yaitu nomor perkiraan diisi, nama perkiraannya, kemudian daftar saldo debit kreditnya. Dan jangan lupa untuk mengecek jumlah debit kreditnya dan pastikan jumlah kreditnya ini harus sama. Kemudian langkah selanjutnya adalah menuliskan jurnal penyesuaian. Cara penulisannya kita tulis sesuai dengan tanggalnya, sesuai per tanggal biar tidak bingung. Yaitu debit kreditnya kita pindah sesuai dengan letak debit kreditnya dan pastikan jumlah di akhir di sini harus sama. Selanjutnya adalah neraca saldo disesuaikan. Bagaimana cara kita menyesuaikannya ini? Yaitu langkah pertama adalah kita lihat dulu saldo, neraca saldo di awal, kemudian ayat penyesuaian. Contoh, kas ini data neraca saldo 6.500.000, sedangkan ayat penyesuaiannya kosong, sehingga data di neraca saldo disesuaikan, saldonya tetap sama, yaitu 6.500.000. Contoh kedua, piutang usaha. Piutang usaha saldonya 11.500.000 di debit. Ketemu jurnal penyesuaian, saldonya debit 375. Debit, neraca saldo debit, ketemu jurnal penyesuaian debit, maka hasilnya akan ditambahkan dan diletakkan di debit. Seperti itu. Contoh,
akumulasi penyusutan peralatan jahit. Akumulasi penyusutan ini di neraca saldo, saldonya kredit, dan ayat penyesuaian ada saldo kredit 500. Oleh karena itu, kredit ketemu kredit harus kita tambahkan. Seperti itu. Dan dilanjutkan sampai akhir dan pastikan jumlah saldonya debit kredit harus sama. Kemudian langkah selanjutnya adalah laporan laba rugi. Yang dimasukkan di laporan laba rugi di sini hanya perkiraan nominal. Perkiraan nominal itu terdiri dari pendapatan sama beban. Jadi selain dari pendapatan sama beban, jangan dimasukkan di laba rugi. Oke. Yang kita masukkan adalah laba pendapatan sama beban. Pendapatan ada 2, bebannya ditulis semuanya dan pastikan saldonya. Jumlahnya di sini tidak akan sama. Kenapa? Karena kita mencari selisihnya. Jika selisihnya itu lebih banyak kredit daripada debit, maka hasilnya laba. Jika selisihnya itu lebih banyak debit daripada kredit, maka hasilnya rugi. Oke. Selanjutnya adalah neraca. Yang dimasukkan di neraca ini adalah perkiraan real. Perkiraan real itu perkiraan yang terdiri dari aktiva, utang, sama modal. Kita salin datanya sesuai dengan debit kreditnya dan kita jumlah. Jumlahnya di sini tidak akan sama. Kenapa? Karena kita mencari selisihnya. Dan pastikan selisih antara neraca sama laba rugi harus sama. Kenapa? Karena contoh di laba rugi di sini selisihnya 12.400.000 sekian dan pastikan di neraca juga hasilnya sama. Kenapa? Hasil dari laba rugi ini 12 juta itu hasilnya laba. Laba itu nanti akan menambah modal dan modal bertambah itu sebelah kredit. Oke anak-anak. Nah, selesai ya. Bagaimana tayangan video tadi, Nak? Sangat mudah dipahami, Bu. Alhamdulillah. Dan itu tadi videonya sudah saya sampaikan di Google Classroom ya. Jadi bisa di-download lagi, diputar kembali. Oke. Selanjutnya dari tayangan video tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada, Bu. Oke, silahkan Jihan. Tentang bentuk neraca lajur. Mengapa bentuk lajur itu berkolom-kolom? Oke, bagus sekali ya. Jadi gini, saya jelaskan terlebih dahulu. Neraca lajur itu memang bisa dikatakan daftar yang bentuknya berkolom-kolom atau berlajur-lajur yang dibuat secara khusus yang digunakan untuk mempermudah dalam menyusun laporan keuangan. Begitu ya, Nak ya. Jadi setelah kita membuat neraca lajur, maka selanjutnya adalah kita membuat laporan keuangan. Oke. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan kembali? Saya, Bu. Ya, silakan Ali. Ada berapa kolom di neraca lajur itu? Oke, bagus sekali ya. Untuk berapa kolomnya? Jadi neraca lajur itu, Nak, sebenarnya yang kita buat ada 10 kolom. Lah, 10 kolom itu terdiri dari yang pertama ya, ada neraca saldo. Neraca saldo itu 2 kolom, debit kredit. Kemudian ada jurnal penyesuaian debit kredit kan. Kemudian ada neraca saldo disesuaikan debit kredit. Kemudian ada laporan keuangan, laporan laba rugi debit kredit, dan terakhir neraca debit kredit. Jadi jumlah kolomnya ada 10. Oke. Dan sebenarnya ada juga yang bentuknya 6 kolom. Tapi kenapa kita tidak membuat 6 kolom? Karena bentuknya tidak lengkap. Ya, 6 kolom itu terdiri dari neraca saldo, debit kredit, kemudian laporan keuangan debit kredit ya, laporan laba rugi debit kredit, kemudian neraca debit kredit. Jadi jumlahnya ada 6. Dan ada juga yang bentuknya 8 kolom, terdiri dari neraca saldo, debit kredit ya, jurnal penyesuaian debit kredit, kemudian laporan laba rugi, setelah itu neraca debit kredit. Jadi jumlahnya ada 8 ya. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Saya, Bu. Oke, silakan Saris. Bagaimana cara menyusun neraca lajur, Bu? Oke, bagus sekali ya. Jadi cara menyusun neraca lajur itu ya, Nak ya, kita harus membuat kolomnya terlebih dahulu. Disiapkan formatnya, kemudian kita masukkan data awal yaitu kode, nama perkiraan, sama
jumlah saldo di neraca saldo itu dan pastikan jumlahnya sama. Kemudian kita memasukkan jurnal penyesuaian, kemudian neraca saldo disesuaikan ya, kemudian laporan laba rugi, dan terakhir neraca. Jadi tahapannya seperti itu. Oke nak, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oh, tidak ada, terima kasih. Oke, selanjutnya kita ke forum diskusi ya nak ya. Jadi pembentukan kelompoknya sudah saya share di Google Classroom ya. Dan di situ nanti yang didiskusikan adalah LKPD yang sudah Bu Diana siapkan ya. Dan di situ ada modul yang bisa kalian pelajari secara mandiri sama kelompok ya. Jadi silahkan diskusikan, semoga kalian bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD itu. Semoga semuanya paham ya nak ya. Silahkan diskusi kelompoknya dimulai dari sekarang, waktunya 30 menit ya nak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi ya bersama Bu Diana untuk mempresentasikan hasil diskusi tadi ya nak ya. Bagaimana soal yang ada di LKPD tadi? Susah atau mudah? Mudah. Mudah, alhamdulillah. Sorry ya. Nanti temannya yang merasa kesulitan diajari ya nak ya. Ya Bu, siap Bu. Nah, saya mulai untuk mempresentasikannya. Jadi cara mempresentasikannya karena di sini ada 5 kelompok ya nak ya. Yang pertama, kelompok pertama itu mempresentasikan bagaimana cara memasukkan di neraca saldo. Yang kemudian kelompok kedua jurnal penyesuaian, kelompok ketiga neraca saldo disesuaikan, kelompok 4 laporan laba rugi, kelompok 5 neraca. Begitu ya nak ya. Oke, silahkan presentasi untuk kelompok pertama, kelompok 1 nak. Siapa yang mau mewakili? Ya Bu. Oke, Saya. Silahkan. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya, yaitu kita mengisikan kode akun, nama perkiraan, dan data neraca saldo ke dalam neraca jalur. Kita isikan saldo sesuai dengan debit kreditnya dan melakukan pengecekan saldo debit sejumlah Rp13.405.000 dan kredit sejumlah Rp13.405.000 sehingga debit dan kredit saldonya sama. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Bagaimana nak? Ada tanggapan dari diskusinya kelompok Rafif? Benar atau salah sayang? Atau sama? Sama Ya. Oke, alhamdulillah. Jadi benar ya yang didiskusikan kelompoknya retorik. Neraca saldo itu debit kreditnya kalian pindahkan, kemudian hasil akhirnya harus sama. Oke. Selanjutnya kelompok 2, silahkan yang mau mewakili. Saya Bu. Oke, silahkan Nisa ya. Oke, Nisa, silahkan. Iya. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu selanjutnya mengisikan jurnal penyesuaian. Cara mengisikan jurnal penyesuaian, langkahnya kita tulis jurnal penyesuaian sesuai per tanggal. Contohnya, jurnal pertama, beban perlengkapan bengkel, debit 375.000 dan perlengkapan kredit 375.000. Kita pindahkan sesuai dengan debit kreditnya.
seperti itu seterusnya, dan total saldo di jurnal penyesuaian saldo debit dan kredit 920.875, sehingga debit dan kredit saldonya sama. Oke, bagus ya. Penjelasannya lengkap sekali. Sama nak, bagaimana? Ada yang beda dengan diskusi yang kelompok Nisa? Sama lagi Bu. Sama ya, alhamdulillah. Luar biasa. Jadi ini untuk jurnal penyesuaian kita memindahkannya sesuai per tanggal saja. Jadi biar mudah untuk mengeceknya ya. Dan pastikan saldonya di akhir harus sama antara debit sama kredit. Oke. Selanjutnya kelompok 3. Silahkan. Siapa yang mau mewakili? Oke, Mirza. Silakan Mirza. Ya Bu, terima kasih untuk kesempatannya. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya. Yang pertama, kas di neraca saldo sejumlah 1.226.500 di debit dan di jurnal penyesuaian kosong. Maka hasil di neraca saldo disesuaikan masih tetap sama, yaitu 1.226.500. Dan piutang usaha itu sama Bu, apa caranya kayak yang di neraca saldo tadi. Untuk yang perlengkapan bengkel di neraca saldo sejumlah 800.000 di debit dan di jurnal penyesuaian ada data 375.000 di kredit. Maka perhitungannya debit bertemu kredit maka harus dikurangi jadi 800.000 dikurangi 375.000. Hasilnya 425.000 debit. Sedangkan yang perlengkapan kantor itu caranya sama kayak yang di perlengkapan bengkel. Jadi di neraca saldo perlengkapan kantornya 305.000 di debit, di jurnal penyesuaian ada data 120.000 di kredit. Maka perhitungannya 305.000 dikurangi 120.000 sama dengan 185.000 di debit. Lalu yang beban gaji dan upah di neraca saldo sejumlah 386.000 di debit dan di jurnal penyesuaian ada data 35.000 di debit. Maka perhitungannya debit bertemu debit, maka harus ditambah menjadi 386.000 ditambah 35.000 sama dengan 421.000 di debit. Selanjutnya di jumlah debit dan kreditnya hasilnya sama, yaitu 1.830.875 rupiah. Ya, alhamdulillah. Betul sekali ya. Jadi untuk poin neraca saldo disesuaikan ini ini yang sangat penting ya, karena kita menjumlahkan. Jadi ada beberapa saldo yang memang kita menjumlahkan dari neraca saldo sama jurnal penyesuaian ya. Jadi ini poinnya sangat penting sekali dan dicek hasilnya harus sama di akhir antara debit sama kredit. Karena itu yang menentukan di hasil akhir laporan laba rugi sama neraca. Oke. Kelompok 4 silahkan. Siapa yang mau mewakili? Saya Bu. Oke, ayo Mas Yoga. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi di kelompok saya. Kolom laba rugi. Akun yang dimasukkan di kolom laba rugi yaitu perkiraan nominal yang terdiri dari pendapatan dan beban. Jadi kita pindahkan semuanya sesuai dengan debit kreditnya. Pendapatan kredit sebesar 3.355.000 dan semua beban dipindah di kredit sebesar nominal masing-masing. Selanjutnya kita jumlah dan hasilnya ialah 1.644.375 di sebelah debit dan 3.355.000 di sebelah kredit. Dan untuk laporan laba rugi ini hasilnya tidak akan sama karena kita mencari selisihnya, yakni ketemu 1.710.625.000 rupiah diletakkan di saldo yang sedikit yaitu di debit. Selisih itu menjadi laba karena jumlah pendapatan lebih besar daripada beban, sehingga saldo laba rugi akan sama debit dan kredit menjadi 3.355.000 rupiah. Oke, terima kasih untuk penjelasannya untuk laba ruginya ya. Di sini hasilnya laba ya nak ya? Iya Zoga. Ya. Oke, hasilnya laba sebesar 1.710.000
Rp1.625. Betul nak? Sama semuanya kelompok 1, 2 sampai 5? Sama Bu. Oh sama, alhamdulillah. Diskusi untuk kelompok 5 silahkan. Ahmad Surya. Saya Bu. Oke, Aulia silahkan nak. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya, yaitu kolom neraca. Akun yang dimasukkan ke dalam kolom neraca yaitu perkiraan real yang terdiri dari aktiva, utang, dan modal. Jadi kita pindahkan semuanya sesuai dengan debit kreditnya. Seperti kas, saldonya 1.226.500 di debit, di utangnya 1.500.000 di kredit, dan seterusnya sampai selesai. Selanjutnya kita jumlah dan hasilnya sebesar 12.186.500 di sebelah debit dan sebesar 10.475.875 di sebelah kredit. Untuk laporan neraca ini hasilnya tidak akan sama karena kita mencari selisihnya, yaitu sebesar 1.710.625 diletakkan di saldo yang sedikit, yaitu di kredit, sehingga saldo laba rugi akan sama, debit dan kredit menjadi 12.186.500. Oke, alhamdulillah. Jadi saldo selisih antara laba rugi sama neraca sama ya Aulia? Ya Bu. Betul sekali ya. Jadi untuk diskusi hari ini alhamdulillah semuanya berjalan lancar ya nak ya. Meskipun ada beberapa yang mungkin masih belum paham ya. Jadi nanti videonya diputar kembali ya nak ya, atau bisa WA Bu Diana ya. Oke, setelah diskusi silahkan siapa yang mau menyimpulkan pada pembelajaran hari ini? Saya Bu. Oh ya, silakan Mirza. Silakan nak. Neraca lajur merupakan suatu kertas berkolom-kolom atau berlajur-lajur yang dirancang secara khusus untuk menghimpun semua data akuntansi dari daftar saldo yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan-laporan keuangan dengan cara yang sistematis. Untuk neraca lajur ada 6 kolom, 8 kolom, dan 10 kolom. Dan untuk mencari laba, rumusnya laba sama dengan pendapatan dikurangi beban. Oke, alhamdulillah kesimpulannya lengkap ya. Jadi untuk mencari laba, rumusnya itu pendapatan dikurangi beban. Ya, diingat-ingat ya nak ya. Oke, sebelum Bu Diana tutup ya, saya ingin memberikan penguatan kepada kalian semuanya. Nah, oke nak ya, kelihatan ya? Bagaimana kelihatan nak? Iya Bu. Nah, ini saya besarkan terlebih dahulu ya. Nah, oke. Ya, jadi kita membuat neraca lajur atau worksheet itu, yang pertama tahapannya itu kita harus menuliskan kopnya. Jadi setiap laporan itu ada kopnya seperti ini. Nama bengkel ceria, kertas kerja atau neraca lajur atau worksheet ya, pada 31 Desember 2008. Ya, kemudian kita memindahkan nomor, perkiraan sama neraca saldo sesuai dengan debit kreditnya dan pastikan jumlah di neraca saldo ini sama ya. Kemudian cara memindahkan ke jurnal penyesuaian ini diharuskan per tanggal saja biar pengecekannya mudah dan di akhir jumlahnya harus sama juga. Oke. Nah, tahapan selanjutnya ini nak, neraca saldo disesuaikan. Ini yang harus kita sesuaikan ya. Butuh penambahan atau pengurangan terlebih dahulu. Untuk jurnal penyesuaian, nah untuk kas sama piutang ini kan kosong ya. Nah, saya kasih tanda dulu. Karena kas piutang ini kosong, maka saldo yang ada di neraca saldo ini, kas sama piutang, kita pindahkan langsung ke neraca saldo disesuaikan. Jadi seperti ini tahapannya, biar mudah ya. Oke, selanjutnya untuk perlengkapan bengkel sama perlengkapan kantor. Perlengkapan bengkel sama perlengkapan kantor di neraca saldo ini kan saldonya debit ya, ketemu dengan jurnal penyesuaian saldonya kredit, maka saldo debit ketemu kredit harus diapakan? Ditambah atau dikurang? Dikurang ya. Oke, debit 800 ketemu dengan kredit 375. Kita pakai rumus Excel ya, sama dengan 800-nya dikurangi dengan 375.
Nah, ketemu 425, ditarik ke bawah. Sama ya. Selanjutnya peralatan bengkel sampai dengan gedung bengkel ini di jurnal penyesuaian ini kosong. Jadi saldonya tinggal dipindahkan saja. Jadi nanti kalian menuliskan di LKPD itu tinggal dipindahkan saja seperti ini, Nak. Ya. Oke. Dan utang usaha juga kosong sampai dengan pendapatan. Oke. Dipindahkan. Jadi kita mudah untuk menggunakan Excel ya. Kemudian beban gaji sama upah. Di sini ada debit sama debit. Debit ketemu debit, ditambah atau dikurang? Ditambah ya, ditambahkan. Jadi 386 ditambah dengan 35.000 ya 421. Kemudian data selanjutnya ini kosong, Nak. Nah, kita tinggal mindahkan saja ya. Jadi langkahnya seperti itu, kita tinggal mindahkan. Nah, selanjutnya di kolom neraca saldo. Nah, di kolom neraca saldo ini kosong, jadi datanya harus kita pindahkan semuanya. Tinggal mindahkan saja. Oke, kita pindahkan. Nah, seperti ini, dan pastikan jumlahnya sama. Cara menjumlahkannya pakai rumus sum ya. Ditarik ke atas. Oke. Nah, hasilnya 13.830. Ditarik direct ya, hasilnya sama. Jadi pastikan di neraca saldo disesuaikan, jumlahnya ini harus sama. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, lanjut ke laporan laba rugi ya. Laporan laba rugi di sini yang dimasukkan adalah laporan nominal, laporan yang terdiri dari pendapatan sama beban. Kita cari dulu pendapatannya. Nah, pendapatannya di sini 3.355.000. Kita copy paste pendapatan sama beban ya, Nak ya. Kita copy paste, kita taruh di laba rugi. Nah, kita pilih di sini hanya pendapatan sama beban saja yang dimasukkan. Oh, ternyata ada utang. Ini yang harus kita pindahkan. Ya, kita pindahkan ke neraca karena utang itu termasuk perkiraan real. Ya. Kemudian ada akumulasi. Akumulasi juga termasuk perkiraan real. Oke. Nah, ya, oke. Selanjutnya kita jumlahkan lagi karena di sini sudah ada rumus penjumlahan, maka kita tarik. Nah, tinggal tarik. Ternyata hasilnya tidak sama kan jumlahnya. Kenapa? Karena kita mencari selisihnya, ya. Kita cari selisihnya 3.335 dikurangi dengan 1.600. Nah, selisihnya 1.675. Dan di sini tambahkan. Nah, hasilnya 335, kita direct, Nak, di copy. Hasilnya sama kan? Ya, laporan laba rugi hasilnya sama seperti yang kalian diskusikan tadi. Sekarang kita menuju ke neraca. Yang dimasukkan di neraca ini adalah perkiraan real yang terdiri dari aktiva, utang, dan modal. Oke, aktiva berarti selain yang pendapatan tadi kita pindahkan semua. Nah, ya. Selanjutnya kita jumlahkan lagi. Ya, kita cari selisihnya. Tuh, kenapa kok jumlahnya tidak sama? Oke, karena kesalahannya ada di beban upah dan gaji. Ya, 421 seharusnya. Nah, seperti itu. Nah, coba dilihat di selisihnya ini, hasilnya sama atau tidak? Sama, Bu. Sama ya? Iya, Bu, sama. Ya.
hasilnya sama. Jadi jumlah di saldo laba rugi sama neraca hasilnya sama dan selisihnya pun dipastikan harus sama. Selisih ini karena selisihnya lebih besar pendapatan daripada beban, maka hasilnya laba. Jadi selisihnya laba, ya. Ini hasil diskusi kalian tadi ya nak ya. Bu Diana hanya ngasih penguatannya supaya lebih cepat mengerjakannya menggunakan Excel, ya. Oke? Oke. Sebagai bentuk refleksinya, Bu Diana akan bertanya kepada kalian ya. Pertanyaannya, akun apa yang dimasukkan di kolom laba rugi dan neraca? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oke, silakan Ali. Akun yang dimasukkan di laba rugi itu akun nominal, terdiri dari akun pendapatan dan beban. Ya. Kalau akun yang dimasukkan di neraca itu akun real, terdiri dari akun aktiva, utang dan modal. Betul sekali ya. Jadi akun yang dimasukkan di laba rugi itu nominal, akun sementara ya, terdiri dari pendapatan sama beban. Dan yang dimasukkan neraca akun real, aktiva, utang sama modal. Diingat-ingat ya nak ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, coba dijelaskan letak dari letak untuk mengetahui laba atau rugi di neraca lajur atau worksheet. Ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Oke, Jihan, silahkan nak. Jika laba, maka dilihat dari kolom laba rugi. Posisi laba jika letak selisihnya di posisi debit, laba jika pendapatan lebih besar daripada beban. Jika rugi, maka dilihat dari kolom laba rugi. Posisi rugi jika letak selisihnya ada di posisi kredit rugi, jika pendapatan lebih kecil daripada beban. Betul sekali ya. Jadi jika laba itu posisi selisihnya ada di sebelah debit, ya nak ya. Kalau rugi posisinya ada di sebelah kredit, gitu ya. Oke, alhamdulillah pembelajaran hari ini berjalan lancar ya nak ya. Semoga kita bisa mempelajari ini semuanya dengan mudah ya dan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Kemudian Bu Diana mengingatkan untuk membuka kembali di Google Classroom karena di situ ada post-test yang sudah Bu Diana siapkan ya. Oke, sebelum Bu Diana akhiri, saya ingin mengingatkan kembali, jika kalian keluar ya, silahkan menggunakan masker ya. Patuhi pesan mama atau ibu ya nak ya, ikuti protokol kesehatan. Oke, dan kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah. Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.